Terima kasih Pak Petrus dan tim atas kehadirannya untuk kesempatan kali ini untuk menjadi narasumber di kegiatan Fokus Group Discussion terkait dengan pelaksanaan eksekusi pajak nomornya nomor 4223B PK PJK 2020. Terima kasih Pak Ali, Pak Dadang, Mas Ahmad. Mungkin nanti akan banyak yang menyusul Pak. Dan memang kita batasi 10 orang karena prokes satu itu, kedua memang kita khusus untuk bagian pajak dan hukum saja dulu. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mungkin dari Pak Dadang dulu ya. Pak Dadang kata. Oke, Pak Dadang silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak waktunya untuk menghadiri undang kami. Intinya bahwa pagi ini kita mau melakukan diskusi mengenai mungkin latar belakangnya sedikit bahwa pada tahun 2015 kami diperiksa pajak, terus kemudian ada pemeriksaan pajak yang waktu itu kami keberatan, terus kemudian berlanjut sampai pengadilan dan terakhir sampai PK. Terakhir kemarin tahun 2020 Desember gitu ya, keluar putusan PK bahwa PK kami itu dikabulkan seluruhnya. Intinya bahwa pada tahun sebelum 2020 itu detailnya mungkin nanti si Jang Ahmad itu bisa menyampaikan itu bahwa kita telah membayar ke negara 1,2 triliun. Terus kemudian di tahun 2015 itu kita ada lebih bayar 377 miliar. Nah, sehingga atas 1,2 triliun dan 377 miliar itu akan dikembalikan oleh negara kepada kali kedua. Nah, 1,2 triliun itu terdiri dari 600 pokok dan 600 denda. Makanya kami berdiskusi dengan beberapa pihak dan belum menemui jawaban pastinya tentang berapa sih bunga yang bisa kami dapatkan dari menyampaikan tersebut itu Pak. Ada beberapa yang pendapatnya itu berbeda, mulai dari yang mana yang dikenai bunga, terus sejak kapan sampai kapan, terus kemudian tarifnya berapa persen. Karena sebagaimana kita tahu kalau yang di aturan lama itu kan 2% per bulan, tapi kemudian di Omnibus Law itu disebutkan bahwa bunganya tidak 2% fix, tetapi nanti dari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan tarif bunganya pada 2 minggu kalau tidak salah. Nah itu yang kemarin menjadi bahan diskusi kami. Terus karena belum ada kepastian mengenai besarannya, maka kami mencoba mencari narasumber yang kompeten, kebetulan teman-teman dari hukum itu punya kontak dengan Bapak, terus akhirnya sudah kami kita ada di sini pagi ini untuk membahas hal tersebut. Terus kemudian perkembangan terakhir kemarin itu dari kantor pajak menyampaikan bahwa atas nilai 1,6 itu untuk KPP LTU 4, KPP besar 4 itu dirasa cukup besar, sehingga mereka kelihatannya akan meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus. Katakanlah mungkin tahun ini 1 T, terus 600-nya mungkin tahun depan untuk yang itulah ya, itu yang pokok. Nah, apakah apabila
apabila ada yang tidak dibayarkan sekaligus itu juga kita dapat mengenai bunga yang tidak dibayarkan sekaligus itu. Dan balik lagi pertanyaan berikutnya, sejak kapan sampai kapan, terus tarifnya berapa. Kalau dimungkinkan pagi ini kita sudah ada semacam gambaran yang cukup fix mengenai permasalahan tersebut, karena memang direksi juga berpesan gitu bahwa kita diminta untuk mendapatkan hasil tersebut secepatnya, sehingga nanti kita bisa mengambil semacam keputusan kira-kira kita akan mengerti bunganya itu seberapa dan mulai kapan. Termasuk nanti kita juga akan berkirim surat ke kantor pajak mengenai kita meminta bunganya itu. Jadi dalam gambaran saya nanti pada saat kita berkirim surat ke kantor pajak itu, kita akan sampaikan atas PK tersebut kami meminta bunga untuk yang nilai sekian, tarif sekian, jangka waktu berapa lama, sehingga bunganya berapa ratus yang sekian. Kan ada beberapa komponen gitu ya, masing-masing komponen dan kita sampaikan termasuk dasarnya, sehingga mereka tidak, harapan kami sih mereka punya ruang untuk berargumen begitu, sehingga ya sudah memang ketentuannya seperti ini, sehingga nilai tersebut bisa mereka terima. Mungkin secara besarnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan Bapak waktunya untuk menghadiri undang kami. Intinya bahwa pagi ini kita mau semacam ada sudah diskusi mengenai mungkin latar belakangnya sedikit bahwa pada tahun 2015 kami di PK Pajak, terus kemudian ada pemeriksaan pajak yang waktu itu kami keberatan, terus kemudian berlanjut sampai pengadilan dan terakhir sampai PK. Terakhir kemarin tahun 2020 Desember gitu ya, keluar putusan PK bahwa PK kami itu dikabulkan seluruhnya. Intinya bahwa pada tahun sebelum 2020 itu tentunya mungkin nanti si Jang Ahmad itu bisa menyampaikan itu bahwa kita telah membayar ke negara 1,2 triliun. Terus kemudian di tahun 2015 itu kita ada lebih bayar 377 miliar. Nah, sehingga atas 1,2 triliun dan 377 miliar itu akan dikembalikan oleh negara kepada Pelindo II. Nah, 1,2 triliun itu terdiri dari 600 pokok dan 600 denda. Makanya kami berdiskusi dengan beberapa pihak dan belum menemui jawaban pastinya tentang berapa sih bunga yang bisa kami dapatkan dari kemenangan PK tersebut itu Pak. Ada beberapa yang pendapatnya itu berbeda, mulai dari yang mana yang dikenai bunga, terus sejak kapan sampai kapan, terus kemudian tarifnya berapa persen. Karena bagaimana kita tahu kalau yang aturan lama itu kan 2% per bulan, tapi kemudian di Omnibus Law itu disebutkan bahwa bunganya tidak 2%, tetapi nanti dari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan tarif bunganya per 2 minggu kalau tidak salah. Nah itu yang kemarin menjadi bahan diskusi kami. Terus karena belum ada
ada kepastian mengenai besarannya, maka kami mencoba mencari narasumber yang kompeten, teman-teman dari hukum itu punya kontak dengan Bapak, misalnya sudah kami kita ada di sini pagi ini untuk membahas hal tersebut. Terus kemudian perkembangan terakhir kemarin itu dari kantor pajak menyampaikan bahwa atas nilai 1,6 itu untuk KPP LTU 4, KPP besar 4 itu dirasa cukup besar, sehingga mereka kelihatannya akan meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus. Katakanlah mungkin tahun ini 1 T, terus 600-nya mungkin tahun depan untuk yang itu yang pokok. Nah, apakah apabila ada yang tidak dibayarkan sekaligus itu juga kita dapat mengenai bunga atas yang tidak dibayarkan sekaligus itu. Dan balik lagi pertanyaan berikutnya, sejak kapan sampai kapan, terus tarifnya berapa. Kalau dimungkinkan pagi ini kita sudah ada semacam gambaran yang cukup fix mengenai permasalahan tersebut, karena memang direksi juga berpesan gitu bahwa kita diminta untuk mendapatkan hasil cepatnya, sehingga nanti kita bisa mengambil semacam keputusan kira-kira kita akan mengakui bunganya itu berapa dan mulai kapan. Termasuk nanti kita juga akan berkirim surat ke kantor pajak mengenai apa kita meminta bunganya itu. Jadi dalam gambaran saya nanti pada saat kita berkirim surat ke kantor pajak itu, kita akan sampaikan atas PK tersebut kami meminta bunga untuk yang nilai sekian, tarif sekian, jangka waktu berapa lama, sehingga bunganya berapa, terus yang sekian. Kan ada beberapa komponen gitu ya, masing-masing komponen dan kita sampaikan termasuk dasarnya, sehingga mereka tidak, harapan kami sih mereka punya ruang untuk berargumen begitu, sehingga ya sudah memang ketentuannya seperti ini, sehingga nilai tersebut bisa mereka terima. Mungkin secara besarnya seperti itu. Terima kasih. Ya. Atau kita lanjut aja ya, langsung ke Pak Petrus, langsung ini, atau ada sambutan dulu Pak Petrus? Enggak, saya sudah dari saya mungkin langsung aja. Kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Pak Ali, ini ada sampaikan dulu Pak ya? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya yakin Pak Petrus paham banget lah bahwa IBC ini sebuah perusahaan bagi saya besar ya. Punya 12 cabang, kemudian punya 11 anak perusahaan, 7 perusahaan, beberapa perusahaan afiliasi yang BUMN. Nah, salah satu isu yang menarik tentu adalah transfer pricing. Ini juga sudah menjadi kasus. Saya harap mungkin Pak Petrus juga udah well informed, karena di kayak salah satu perusahaan kami, sengketa pajak ini tiap tahun berlanjut terus. Ya, mungkin nanti di luar ini Bapak juga bisa dapat update. Siapa tahu nanti ke belakangan juga kita akan lebih diskusi intens di kasus yang lain. Walaupun saya tahu juga di tangannya konsultan yang lain juga. Nah, Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak waktunya untuk menghadiri undangan kami. Intinya bahwa pagi ini kita mau melakukan sudah diskusi mengenai mungkin latar belakangnya sedikit, bahwa pada tahun 2015 kami diperiksa pajak, terus kemudian ada pemeriksaan pajak yang waktu itu kami keberatan, terus kemudian berlanjut sampai pengadilan dan terakhir sampai PK. Terakhir kemarin
tahun 2020 Desember gitu ya, keluar putusan PK bahwa PK kami itu dikabulkan seluruhnya. Intinya bahwa pada tahun sebelum 2020 itu tentunya mungkin nanti si Jang Ahmad itu bisa menyampaikan itu bahwa kita telah membayar ke negara 1,2 triliun. Terus kemudian di tahun 2015 itu kita ada lebih bayar 377 miliar. Nah, sehingga atas 1,2 triliun dan 377 miliar itu akan dikembalikan oleh negara kepada Kalimantan II. Nah, 1,2 triliun itu terdiri dari 600 pokok dan 600 bunga. Ya. Makanya kami berdiskusi dengan beberapa pihak dan belum menemui jawaban pastinya tentang berapa sih bunga yang bisa kami dapatkan dari menyampaikan tersebut itu Pak. Ada beberapa yang pendapatnya itu berbeda, mulai dari yang mana yang dikenai bunga, terus sejak kapan sampai kapan, terus kemudian tarifnya berapa persen. Karena bagaimana kita tahu kalau yang di aturan lama itu kan 2% per bulan, tapi kemudian di Omnibus Law itu disebutkan bahwa bunganya tidak 2% fix, tetapi nanti dari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan tarif bunganya pada 2 minggu kalau nggak salah. Nah itu yang kemarin menjadi bahan diskusi kami. Terus karena belum ada kepastian mengenai besarannya, maka kami mencoba mencari narasumber yang kompeten, teman-teman dari hukum itu punya kontak dengan Bapak, misalnya sudah kami kita ada di sini pagi ini untuk membahas hal tersebut. Terus kemudian perkembangan terakhir kemarin itu dari kantor pajak menyampaikan bahwa atas nilai 1,6 itu untuk KTP LTU 4 KPU besar 4 itu dirasa cukup besar, sehingga mereka kelihatannya akan meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus. Katakanlah mungkin tahun ini 1 T, terus 600-nya mungkin tahun depan untuk yang itu yang pokok. Apakah apabila ada yang tidak dibayarkan sekaligus itu juga kita dapat mengenai bunga atas yang tidak dibayarkan sekaligus itu. Dan balik lagi pertanyaan berikutnya, sejak kapan sampai kapan, terus tarifnya berapa. Kalau dimungkinkan pagi ini kita sudah ada semacam gambaran yang cukup fix mengenai permasalahan tersebut, karena memang direksi juga berpesan gitu bahwa kita diminta untuk mendapatkan hasil tersebut secepatnya, sehingga nanti kita bisa mengambil semacam keputusan kira-kira kita akan mengakui bunganya itu berapa dan mulai kapan. Termasuk nanti kita juga akan berkirim surat ke kantor pajak mengenai kita meminta bunganya itu. Jadi dalam gambaran saya nanti pada saat kita berkirim surat ke kantor pajak itu, kita akan sampaikan atas PK tersebut kami meminta bunga untuk yang nilai sekian, tarif sekian, jangka waktu berapa lama, sehingga bunganya berapa yang sekian. Kan ada beberapa komponen gitu ya, masing-masing komponen dan kita sampaikan termasuk dasarnya, sehingga mereka tidak, harapan kami sih mereka punya ruang untuk berargumen begitu, sehingga ya sudah memang ketentuannya sudah
secara besar seperti itu. Terima kasih. Ya. Lanjut. Atau kita lanjut aja ya, langsung ke Pak Petrus, langsung ini atau ada sambutan dulu Pak Petrus? Enggak, saya sebang dari saya mungkin langsung aja. Ini kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Pak Ali, ini ada sampaikan dulu Pak ya? Oke, terima kasih Pak Petrus. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya yakin Pak Petrus paham banget lah bahwa IBC ini sebuah perusahaan bagi saya besar ya. Punya 12 cabang, kemudian punya 11 anak perusahaan, 7 perusahaan, beberapa perusahaan afiliasi yang BUMN. Nah, salah satu isu yang menarik tentu adalah transfer pricing. Ini